Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Rafalda Nabila Azalia, NIM 23 akan mempresentasikan tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, atau organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan membuang produk, jasa, atau ide untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Ini bukan cuma soal apa yang dibeli, tapi juga kenapa, bagaimana caranya, dan apa yang terjadi setelahnya. Fokus utama dalam perilaku konsumen mencakup motivasi, seperti apa yang mendorong konsumen untuk membeli produk tersebut, lalu persepsi, bagaimana mereka melihat produk atau merek, sikap, positif atau negatif terhadap produk, dan yang terakhir, pembelajaran atau pengalaman sebelumnya yang mempengaruhi keputusan. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Pertama, dari segi faktor psikologis, motivasi, dorongan internal buat memenuhi kebutuhan. Persepsi, cara konsumen menangkap informasi. Pembelajaran, pengalaman sebelumnya. Sikap dan keyakinan, pandangan positif atau negatif terhadap produk. Yang kedua, faktor sosial, keluarga, pengaruh orang tua, pasangan, anak, kelompok referensi, teman, komunitas, influencer, peran dan status sosial, posisi dalam masyarakat. Ketiga, faktor pribadi, usia dan tahap hidup, pekerjaan dan penghasilan, gaya hidup, seperti aktivitas, minat, opini, kepribadian, seperti karakter unik tiap individu. Yang terakhir, faktor budaya utama, nilai dan norma masyarakat, subkultur, etnis, agama daerah, dan yang terakhir kelas sosial, status ekonomi dan sosial. Proses keputusan pembelian konsumen. Yang pertama, pengenalan masalah. Kedua, konsumen sadar ada kebutuhan atau masalah, contoh sepatu rusak. 3. Pencarian informasi. 4. Mencari informasi dari teman, internet, review, atau langsung ke toko. Yang kelima, evaluasi alternatif. 6. Bandingin merek, harga, kualitas, dan fitur. Yang ketujuh, keputusan pembelian. 8. Memilih dan membeli produk yang dirasa paling pas. 9. Perilaku pasca pembelian. Dan yang terakhir, kepuasan atau penyesalan. Bisa berujung loyal atau tidak beli lagi. Jenis perilaku pembelian konsumen. Yang pertama, perilaku pembelian kompleks. Barang mahal dan jarang dibeli, contoh mobil, rumah. Konsumen banyak memikir dan riset dulu. Butuh waktu lama buat mutusin. Yang kedua, perilaku mengurangi ketidaksesuaian. Dissonance, reducing buying. Barang mahal tapi pilihan mirip-mirip, contoh mesin cuci. Konsumen takut menyesal, jadi perlu meyakinkan setelah beli. Yang ketiga, perilaku kebiasaan. Habitual buying, barang murah dan rutin dibeli, contoh sabun, air mineral. Gak banyak mikir, beli karena udah terbiasa. Yang keempat, perilaku mencari variasi. Variety seeking buying, barang murah kan konsumen suka coba-coba, contoh snack, parfum. Bukan karena gak puas tapi pengen sesuatu yang baru. Contoh kasus perilaku konsumen saat belanja online. Kondisi seorang mahasiswa ingin membeli headset baru buat kuliah online. Dia punya budget terbatas, tapi pengen kualitas bagus. Proses yang terjadi, yang pertama pengenalan masalah. Headset lama rusak. Yang kedua pencarian info, cek review di YouTube dan marketplace. Yang ketiga evaluasi alternatif. Bandingkan merek A, B, dan C dari segi harga, rating, dan komentar. Yang keempat, keputusan pembelian. Pilih merek B karena diskon dan banyak ulasan positif. Yang kelima, pasca pembelian. Ternyata puas. Langsung kasih rating dan rekomendasiin ke teman. Jenis perilaku termasuk perilaku kompleks karena ada riset dan pertimbangan sebelum membeli. Strategi pemasaran berdasarkan perilaku konsumen. Yang pertama, segmentasi pasar berdasarkan perilaku. Bagi pasar sesuai kebiasaan beli, loyalitas, manfaat yang dicari. Contoh, produk skincare buat konsumen yang cari glowing cepat vs aman buat kulit sensitif. Yang kedua,
personalisasi dan targeting. Gunakan data perilaku, riwayat belanja, browsing buat kasih promo yang relevan. Contoh rekomendasi produk di Shopee atau Tokopedia. Yang ketiga, strategi harga sesuai perilaku. Konsumen sensitif harga. Kasih diskon, bundling, atau cashback. Konsumen loyal, harga premium ditambah nilai tambah. Yang keempat, pemanfaatan influencer ulasan konsumen. Banyak konsumen terpengaruh review dan rekomendasi orang lain. Strategi endorsement, testimonial, dan user generate content. Yang kelima, meningkatkan customer experience. Buat pengalaman beli yang gampang, cepat, dan nyaman. Konsumen suka hassle free, loyal. Keenam, program loyalitas. Reward buat yang sering beli. Contoh, poin member, voucher belanja, atau early access produk baru. Kesimpulan, perilaku konsumen adalah hal penting yang harus dipahami pelaku usaha untuk mengetahui kebutuhan, keinginan, dan kebiasaan konsumen. Dengan memahami perilaku konsumen, perusahaan bisa menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat, meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan memenangkan persaingan pasar. Cukup sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.